Bab 3241-3245. Ini yang saya dapatkan dari dua prajurit pengembara. Wu Yan berkata dengan hati-hati. Setelah mendengar kata-kata Wu Yan, wanita itu mengangkat alisnya. Kakak, ada apa? Tidak. Wanita itu berdiri dan berkata perlahan, tidak, menurut penilaianku, hanya kurang dari setengah bulan skala naga terlepas dari tubuh naga. Jika itu adalah pendapatan dari dua seniman bela diri pengembara, itu tidak dapat menahan vitalitas seperti itu. Mendengar ini, Wu Yan tertegun. Orang itu adalah naga, seru Wu Yan. Adikku adalah murid Akademi Putra Suci dan orang yang kuat di alam dewa. Pengetahuannya luar biasa. Siapa yang tahu Wu Linglong di seluruh Putra Suci? Bahkan Tian Yuan, yang menempati urutan pertama dalam daftar orang suci dan putra, telah lama merindukan saudara perempuannya. Tapi adikku selalu acuh tak acuh terhadapnya. Di mana orang-orang? Wu Linglong bertanya saat ini. Seekor naga. Ini bernilai $1 juta. Klan naga sangat kuat di seluruh Changlan Wanji. Dalam 10 keluarga naga teratas saat ini, mereka semua tinggal di perbatasan naga dan memiliki sedikit komunikasi dengan dunia luar. Alasan utamanya adalah naga itu penuh dengan harta karun. Sisik naga bisa menjadi baju besi paling kuat. Tendon naga juga sangat keras. Darah dan daging naga dapat membantu orang berlatih dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, di dunia luar, klan naga dapat dengan mudah menjadi objek kultivasi orang lain. Namun, klan naga itu sendiri sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang berani berurusan dengan prajurit naga. Ini adalah keadaan yang luar biasa. Pada saat ini, Wu Yan menyesali seekor naga telah menjauh darinya. Orang itu adalah naga, bisik Wu Yan. Wu Linglong melanjutkan, selain itu, level darahnya tidak rendah. Seperti yang kamu katakan, naga dan manusia bersama. Kedua orang ini mungkin benar-benar sendirian. Wu Yan, kamu melewatkan kesempatan besar. Ketika Wu Yan mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Kakak, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Wu Yan melanjutkan, mungkin kedua orang ini tidak mati sama sekali. Saya tahu sesuatu yang aneh terjadi hari itu. Saya mengirim seseorang untuk segera menemukan mereka. Di mana kamu melihat sekarang? Wu Linglong berkata perlahan, semuanya sudah berakhir. Kamu tidak diizinkan keluar sampai kamu mencapai Saripati Suci Dunia. Juga, jangan terlalu dekat dengan Tianyu Dark. Kakak perempuan, Wu Yan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, Tian Yuan adalah yang pertama dalam daftar orang suci dan anak laki-laki. Begitu dia mencapai tingkat pemimpin dunia, dia adalah penatua termuda. Di masa depan, di halaman Yuding, akan ada sosok yang sangat kuat, bahkan. Wu Yan mengatupkan giginya dan berkata, bahkan di masa depan. Kenapa kamu? Wu Yan. Wajah Wu Linglong muram dan berteriak, langit gelap. Dia terlalu berdarah dingin dan suka perhitungan. Orang seperti itu terlalu mengerikan. Ketika Wu Yan mendengar ini, dia menghela nafas. Aku tahu kamu agung di halaman Tiandao melalui ketenarannya, tapi aku harus memberitahumu untuk menjauh dari orang ini. Jadi begitu. Wu Linglong melihat kakaknya putus asa dan berkata perlahan, saya sekarang 77 dalam daftar anak laki-laki. Saya dapat melindungi Anda. Anda tidak perlu mencari pendukung. Di masa depan, kamu bisa memasuki halaman putra. Itulah inti sebenarnya. Wu Yan mengangguk. Berlatihlah dengan hati-hati dan raih ranah rasa hormat secepat mungkin. Ada lebih dari 10.000 murid di Akademi Tiandao dan Akademi Dao Dao. Jika kamu bisa menjadi yang pertama, kamu akan menjadi yang paling cemerlang. Orang lain akan mengingatmu, oke. Ya, Yan perlahan pergi. Wu Linglong. Duduk saat ini. Klan Naga. Aku telah mendengar tentang 10 klan naga teratas. Klan naga macam apa ini? Alis sulaman Wu Linglong mengerutkan kening. Kakak perempuan Wu. Pada saat ini, di luar paviliun, seorang wanita, memegang kotak brokat di kedua tangan, datang dan berkata dengan hormat, Saudara Tianxi mengirim seseorang untuk mengirim ginseng Laut Utara yang berusia 1.000.000 tahun. Pulang. Wu Linglong berkata dengan tenang, lain kali, kirimkan lagi. Jika Anda menerimanya, Anda tidak. Mendengar hal itu, wanita itu segera pergi. Wu Linglong melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Halaman Yuding. Nomor 1 dalam daftar putra. Apa untungnya bagi saya? Hari-hari berlalu hari demi hari. Pada hari ini, Xie Qing ditarik oleh Mu Yun di pagi hari. Kenapa? Aku sedang berlatih.
Tidur juga disebut latihan. Bangun. Mu Yun tersenyum dan memarahi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini adalah hari pembukaan ruang khotbah. Setiap murid dapat menghadiri kelas. Kamu bisa ikut denganku. Xie Qing tampak menghina dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana aku hidup selama ini? Pak Tua Bailey, dari surga ke bumi, ingin mencurahkan segalanya ke dalam pikiranku. Jika lelaki tua itu bukan kaisar dewa, dia akan memberitahuku bagaimana menjadi kaisar dewa. Potongan Mu Yun. Pemahaman setiap orang tentang seni bela diri berbeda. Maukah kamu pergi? Tidak, aku akan pergi sendiri. Pergi. Xie Qing bangun dengan wajah tak berdaya. Mu Yun, Xie Qing. Tepat di luar gerbang, saya bertemu Meng Zui. Meng Zui memandangi mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi ke aula khotbah? Ayo pergi bersama. Ya, bersama-sama. Ketiganya menuju ruang khotbah. Ruang khotbah ada di rumah sakit kemanusiaan, di atas gunung. Gunung itu tingginya lebih dari 1000 kaki. Namun, ada divisi regional. Murid alam Jihuang ada di puncak gunung. Ketika ketiganya tiba, mereka telah mengumpulkan banyak murid. Hanya pintu di kaki ruang khotbah yang belum dibuka. Saat ini, perhatikan baik-baik, ada sekelompok murid. Setidaknya 3000 orang. Ini hanya ruang khotbah. Konon ada lebih dari selusin ruang khotbah di seluruh rumah sakit kemanusiaan. Seru Meng Zui. Satu lusin. Itu setidaknya 30 atau 50 ribu. Pengadilan Yuding, kekuatan kelas 2, kerajaan raja dan kaisar, memiliki 30 ribu atau 50 ribu orang, yang sudah sangat kuat. Pada saat ini, dibandingkan dengan surga ke-9, Mu Yun tiba-tiba ditemukan. Bagaimana Di Yuan bergaul? Dia membuat surga ke-9 yang begitu besar menjadi sengsara. Tuhan adalah yang terkuat. Hanya saja, setelah dipikir-pikir, sepertinya Kaisar Yuan tidak bisa disalahkan. Pada hari ke-9, dunia surga dilarang, dan hampir mustahil bagi dunia untuk menerobos lagi. Paviliun Kaisar Yuan miliknya adalah yang kuat dengan banyak posisi batas dan tingkat dominan. Namun satu persatu, karena dia disakiti oleh ayahnya, dia harus menyerap kekuatan bawahannya dan memulihkan kekuatannya. Satu datang dan dua pergi, surga ke-9. Ayam terlalu lemah. Saat ini, Mu Yun bisa melihatnya. Inilah kekuatan surga yang sesungguhnya. Pasukan kelas 1, pasukan kelas 2, semua memiliki detail yang bagus. Pertama kali, itu sangat mengerikan. Tuan kelas 1 yang sebenarnya bahkan lebih kuat. Keberadaan orang-orang kuat seperti naga dan phoenix bahkan lebih mengerikan. Saat Mu Yun sedang berpikir, pintu aula khotbah terbuka saat ini. Seorang murid mendaki gunung. Meng Zui berkata saat ini, kita semua berada di tahap awal Raja Dunia. Kita harus berada di bawah ketika kita datang untuk mendengarkan khotbah untuk pertama kalinya. Meng Zui berkata dan mengeluarkan token muridnya. Token murid mencatat semua informasi kita. Bahkan jika kita meningkatkan wilayah kita, kita akan mendapatkan prompt pesan. Lagi pula, nafas jiwa kita direkam di sini. Kita bisa menilai hidup dan mati kita dan alam kita dari nafas jiwa. Datang ke ruang khotbah adalah kesempatan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh setiap murid rumah sakit kemanusiaan, sehingga rumah sakit diatur secara mandiri sesuai dengan situasi kita yang sebenarnya. Tentu saja, jika kamu tidak memahaminya sekali, kamu bisa melakukannya lagi. Itu direkam dalam token murid. Tetapi saya pernah mendengar bahwa jika Anda sering mendengarkannya berulang kali dan merekamnya di rumah sakit, Anda mungkin merasa tidak memiliki cukup bakat dan sudah lama tidak membuat terobosan. Jika Anda membuang waktu di rumah sakit, Anda juga akan diberi tugas secara paksa oleh rumah sakit dan membiarkan Anda mengambil inisiatif untuk meningkatkan. Meng Zui berkata dengan serius, meskipun halaman Yuding adalah perguruan tinggi dan melatih para murid, itu tidak akan pernah mengizinkan para murid untuk menafkahi orang lanjut usia di perguruan tinggi. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing diam-diam mengeluarkan token murid mereka dan menemukan tempat mereka. Apa pendapatmu tentang murid Gui kemarin? Lihat saja seperti itu. Xie Qing terdiam beberapa saat dan berkata, kenapa kamu tidak mengatakan ini? Dua orang memiliki 4 mata yang saling berhadapan dan tidak bisa berkata-kata. Mu Yun bahkan lupa kapan dia menjadi murid terakhir kali. Bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Aula khotbah ini dibuka di pegunungan. Setengah jalan menuruni gunung, jalur gunung yang berkelok-kelok dibuka, dan setiap jalur menciptakan cermin. Dan cerminnya ditandai dengan nama.
Ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Segera, Xie Qing, Mu Yun dan Meng Zui menemukan tempat mereka. Dekat satu sama lain. Pikirkan baik-baik. Ketiganya memasuki halaman Yuding bersama, mungkin bersama. Tiga sosok duduk di futon di depan cermin. Melihat dengan hati-hati, sosok-sosok sedang duduk-duduk, terpisah 10 meter dari satu sama lain, dan kami tidak saling mengganggu. Dari kaki gunung hingga puncak gunung, berderet-deret tempat. Di atas adalah murid alam Ji Huang. Di tengah gunung, ada semua murid dari kerajaan raja. Saat ini, semua orang diam dan menunggu dengan tenang. Xie Qing melirik Mu Yun dan berkata, "Lao Mu, ini belum dimulai. Ayo pergi. Tidak masalah apakah kita mendengarkan atau tidak. Pikirkan tentang itu. Jangan dengarkan. Kami kembali dan sua-sua-sua langsung ke alam suci. Jarang di rumah sakit kemanusiaan. Kami akan menjaga nama kami selamanya." Mendengar ini, Mu Yun menatap Xie Qing. Dia terbatuk dengan canggung. Xie Qing melanjutkan, "Sungguh, orang tua Baili memberitahuku. Jika kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu. Bisakah kamu?" Sebelum Mu Yun menyelesaikan kalimatnya, ada perubahan pada cermin di depannya. Dan sekarang, di mimbar, 6 sosok jatuh di lereng bukit. Keenam orang itu, melihat dengan seksama, 5 laki-laki dan 1 perempuan, 3 berkulit putih dan 3 berkulit hitam. Murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Saat ini, 6 orang jatuh. Semua orang melihat pemandangan ini. Keenam pria itu terlihat sangat muda dan seusia mereka. Saat ini, seorang pria berbaju putih berdiri dan memandangi kerumunan. "Halo semuanya." Pria berbaju putih berkata, "Saya Li Yuanhang." Begitu komentar ini keluar, ada keributan di sekitar. Li Yuanhang, yang pertama di Akademi Tiandao. Apakah kuliahnya hari ini? Siapa mereka berdua dari Akademi Tiandao? Pada saat ini, suara diskusi terdengar satu demi satu. "Aku akan pergi ke Tiandao Yuan," Qiao Yunping. Fei berbaring di kuil Tao surga bawah. 2 pemuda berbaju putih lainnya juga memperkenalkan diri. Pada saat ini, kata-kata bersemangat di sekitar terus berdering. Yang kedua di halaman Tiandao, Qiao Yunping. Yang ketiga di halaman Tiandao, Fei Bohong. Saat ini, ada banyak pembicaraan di sekitar. Mu Yun dan Xie Qing tampak bingung dan terpaksa. Mereka belum keluar rumah akhir-akhir ini. Mereka tidak tahu sama sekali. Meng Zui berkata dengan iri di wajahnya, "Murid Akademi Tiandao, 3 tokoh pertama dari situasi ini. Li Yuanhang, Qiao Yunping, dan Fei Lai tidak menyangka akan bertemu dengan mereka ketika mereka datang ke ruang khotbah untuk pertama kalinya." Pada saat yang sama, 2 pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam lainnya juga keluar saat ini. Halaman terowongan, Jingze. Halaman terowongan, kamu King Fei. Halaman terowongan, Gu Jianfeng. Kata-kata ketiganya jatuh, dan diskusi yang hidup terdengar lagi. Meng Zui ada di samping mereka dan mau tak mau berkata, 3 sosok teratas di halaman terowongan. Keenam orang ini adalah murid terbaik dari seluruh Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Mereka semua 9 tingkat. Mereka mungkin dapat melangkah ke ranah penghormatan duniawi dan menjadi putra kapan saja. Mu Yun dan Xie Qing tertegun lagi. Pada saat ini, Li Yuanhang dari sekolah Tao berkata sambil tersenyum, "Hari itu, kami diperintahkan oleh dekan untuk berkhotbah kepada adik-adik seperjuanganmu. Saya punya 6 orang untuk memberitahu Anda masing-masing. Sekarang, Anda dapat memilih siapa yang akan didengarkan. Apalagi kali ini, khotbah 6 orang saya akan direkam dalam token murid Anda nanti. Ketika Anda kembali, Anda dapat memeriksanya dengan dirimu sendiri." Kata-kata Li Yuanhang jatuh, berbalik dan berjalan ke sebuah paviliun di tengah gunung, dan duduk bersila. 5 lainnya juga duduk satu per satu. Setelah duduk di paviliun, keenamnya diisolasi satu sama lain. Saat ini, 6 sosok muncul di cermin di depan Mu Yun. "Jangan khawatir," Meng Zui berkata saat ini, keenam orang ini adalah 3 tokoh teratas di halaman Tiandao dan halaman terowongan. Mereka kemungkinan besar akan menjadi benih putra Tuhan di alam kehormatan. Sejauh yang saya tahu, halaman Tripod Giok dibagi menjadi halaman Tiandao dan halaman terowongan di ranah Jiseng, yang memungkinkan murid Jiseng lebih banyak bertarung dan bersaing. Selama bertahun-tahun, halaman Tiandao selalu lebih kuat dari halaman terowongan. Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei Lai lebih kuat dari Jingze, kamu King Fei dan Gu Jianfeng. Oleh karena itu, sebaiknya kamu memilih 3 orang dari Akademi Tiandao.
Selain itu, Li Yuanhang mahir dalam ilmu pedang, Qiao Yunping mahir dalam tinju dan telapak tangan, dan Fei Lai mahir dalam ilmu pedang. Anda juga dapat melihat sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Meskipun kita berbicara tentang jalur kultivasi di tingkat raja dan kaisar, kami pasti akan mengatakan lebih banyak di bidang yang mereka kuasai. Mu Yun dan Xie Qing mendengar pidato itu dan menatap Meng Zui dengan bingung. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Bocah, ini baru 10 hari sejak kita memasuki halaman Yuding. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Meng Zui menggaruk kepalanya dan berkata, saya telah menanyakan banyak berita dari beberapa saudara senior di rumah sakit kemanusiaan dalam beberapa hari terakhir. Mu Yun dan Xie Qing, lihat aku akan melihatmu. Mereka semua melihat penghinaan dari mata satu sama lain. Sepertinya artinya, lihat Meng Zui, lalu lihat dirimu. Tetapi mereka saling membenci, tetapi mereka tidak pergi untuk melihatnya lagi. Xie Qing melihat cermin di depannya dan memilih Ye Qingfei tanpa ragu. Mu Yun juga memerintahkan Ye Qingfei secara langsung. Melihat pemandangan ini, Meng Zui membuka mulutnya. Aku berkata, Li Yuanhang lebih kuat. Bagaimana kamu bisa pilih kakak perempuan bela diri dari Akademi Terowongan? Mu Yun dan Xie Qing saling memandang Meng Zui, dan berkata serempak, sederhana. Karena dia cantik. Mendengar ini, Meng Zui tampak bingung. Ini ruang khotbah. Bukan soal terlihat bagus atau tidak. Itu tergantung pada kekuatan. Meng Zui menatap mereka dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Xie Qing tidak peduli sama sekali. Belum lagi jalan Raja Dunia, jalan Kaisar Dunia adalah jalan kesuksesan. Orang tua 100 mil mengatakan kepadanya bahwa dia akrab, karena takut dia akan salah jalan. Jika Mu Yun tidak mau datang, dia tidak akan mau datang sama sekali. Sekarang Anda di sini, bagaimana Anda bisa bertahan dalam periode waktu ini? Sangat jarang memiliki wanita cantik. Tentu saja, saya menghargai wanita cantik. Harus dikatakan bahwa kamu Qingfei sangat cantik. Dia memiliki kaki panjang dan rok hitam. Dia menunjukkan sosok cembung dan cekung yang sangat indah, terutama lehernya yang seputih salju, yang seperti angsa. Orang tidak bisa tidak mencari lebih banyak. Xie Qing diam-diam mencetak 9 poin di hatinya. Meski tidak sebagus Sueng Xuan kecilnya sendiri, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang lebih maju. Secara khusus, itu kuat dan memiliki suasana yang superior, yang sangat menyenangkan. Xie Qing menjaga pandangannya tetap. Mu Yun juga melihat dengan hati-hati saat ini. Alasan memilih Ye Qingfei sebenarnya karena itu bagus untuk matamu. Selain itu, menurutnya, 6 murid top dunia Saint Zheshong harus hampir sama dalam berbicara tentang dunia Raja Dunia dan Kaisar Dunia. Apalagi, apa yang dikatakan 5 orang lainnya juga akan terekam dan bisa ditonton kapan saja. Saat ini, lihatlah wanita cantik dan setidaknya buat dirimu merasa lebih baik. Penggembala tua, Xie Qing berkata kepada pencuri saat itu, aku akan memberimu pukul 9:02. Bagaimana denganmu? Xie Qing berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, kata kamu Qingfei. Suara itu halus dan bergerak. Xie Qing segera meluruskan telinganya. 94. Mereka berbicara serempak. Mendengar ini, kedua orang ini tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, Mu Yun berhenti bercanda dan menatap Ye Qingfei di cermin dengan hati-hati. Alam batas dibagi menjadi 6 alam. Raja batas dan kaisar batas diintegrasikan menjadi satu, yang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Dunia suci adalah satu tubuh, yang terbagi menjadi 9 bagian. Penghormatan dunia dan dewa dunia juga satu, yang terbagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap selanjutnya dan puncak. Penguasa dunia itu satu, terbagi menjadi 9 tingkat. Kamu akan menemukan bahwa setiap bidang tampaknya berbeda, dan pengaturan kelasnya berbeda. Faktanya, Ye Qingfei berkata dengan cara yang fasih. Semakin banyak Anda mendengarkan, semakin baik Anda mendengarkan. Xie Qing sekarang puas. Hanya ketika kamu menjadi raja, kamu bisa menjadi seorang kaisar. Kaisar itu suci. Setelah yang suci, kamu dihormati. Setelah yang suci, kamu adalah Tuhan. Setelah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Kamu mengendalikan segalanya, hancurkan batas dan wilayah utama, dan jadilah tuannya. Hari ini, saya terutama akan berbicara tentang 2 alam raja dan kaisar. Ye Qingfei berkata dengan serius.
Kalian semua naik selangkah demi selangkah dari alam surga dan orang suci bumi, kerajaan surga dan bumi raja dan manusia, dan alam surga dan bumi yang menghormati posisi. Kamu akan menemukan masalah. Menjadi orang suci, raja dan patung semuanya dihadapkan pada masalah. Faktanya, seni bela diri dibagi secara ketat di sepanjang jalan. Semuanya, seperti ki dan darah, meridian, daging, jiwa, roh dan roh bela diri, perlu ditingkatkan. Dan kalau sudah besar, baru jam 2. Jiwa dan raga. Ketika tubuh kuat dan jiwa kuat, semakin kuat prajurit itu. Bahkan Kaisar Dewa tidak bisa lepas dari dua batasan ini. Xie Qing mengangguk dan berkata, ya, itu sama dengan Patua Bailey. Mu Yun tidak menjawab. Ye Qingfei melanjutkan, ini adalah proses. Apakah itu orang suci langit dan bumi, Raja Langit dan Bumi, atau yang terhormat langit dan bumi? Ini adalah proses tubuh dan jiwa yang kuat. Jadi, batas, sama benar. Setelah mencapai batas, tubuh prajurit berubah, ki dan darah berubah secara kualitatif, dan jiwa juga berubah dalam langkah besar. Transformasi tubuh dan jiwa mengubah kekuatan prajurit itu sendiri. Ini hanya perubahan ini, tapi itu perubahan yang dibawa oleh gaya kohesi. Kombinasi kekuatan sumber dan kekuatan jiwa mengembun menjadi kekuatan batas. Jili, untuk seni bela diri, alam Jiwang dan alam Jihuang, kedua alam ini adalah perpaduan Jili oleh seni bela diri itu sendiri. Kekuatan batas fusi, integrasi semacam ini bukanlah yang disebut kontrol, tetapi integrasi, yang sama dengan sesama prajurit itu sendiri dan kekuatan sumber. Ye Qingfei terus memberi tahu. Untuk sesaat, Mu Yun juga berpikir. Pernyataan ini jarang terdengar. Ruang khotbah ini masih sangat berguna. Sebuah kelas, penuh 4 jam. Besok menggantung tinggi dan semua orang bangun. Mereka hanya merasa bahwa waktu baru saja berlalu sesaat. 6 sosok bangkit dan pergi dengan cerdas. Mu Yun melihat ke sisinya sekarang. Xie Qing bersandar di depan cermin dan tertidur. Orang ini, bangun dan pergi. Mu Yun menariklah Xie Qing. Ah, sudah berakhir. Pada saat ini, Xie Qing berdiri dan berkata dengan samar, aku akan memberitahumu, efeknya tidak bagus. Kamu harus mendengarkan dan datang. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu, aku akan memberitahumu. Meng Zhu, ayo pergi. Ya, 3 orang membentuk tim dan pergi saat ini. Sekelompok murid terus pergi. Tapi saat ini, Mu Yun dan Xie Qing tidak menemukannya. Mereka berdiri di tempat dan menyaksikan mereka pergi. Itu mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu seharusnya sudah mati? Pria muda itu berdiri di tempatnya dan berbisik. Li Qinghe, pergi. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Tidak ada. Li Qinghe. Awalnya, Xie Qing dan Mu Yun terjebak. Li Qinghe yang melihat mereka. Di gua Jiaolong yang tak berujung, dia selamat karena keberuntungan. Tapi dia berpikir bahwa Mu Yun dan Xie Qing harus mati. Tidak, Li Qinghe ingin datang sekarang. Kamu harus memberitahu kakak laki-laki Wen tentang ini. Kata Li Qinghe dan bergegas pergi. Saat ini, Mu Yun dan Xie Qing kembali ke kediaman mereka. Xie Qing kembali ke rumah sakitnya dan mulai berlatih. Meskipun Xie Qing tidak melakukannya dengan baik pada hari kerja, dia bekerja sangat keras secara pribadi. Dia tidak akan ceroboh dalam latihannya. Saat ini, Mu Yun juga mulai berlatih. Saat ini, Zhu Tiantu, 5 spesies yang tersisa dari banjir dan kelaparan, tidur bermalas-malasan di sekitar pohon kecil dunia. Langit dan bumi bersinar saat ini. Dunia di dalam langit berdiameter 3000 mil, dan cakupannya tidak sempit. Kelima pemalas itu sudah tidur dan tidak pernah bangun sama sekali. Sepertinya langit runtuh. Selama bibit masih ada, itu akan baik-baik saja. Saat ini, Mu Yun muncul, mengabaikan hantu malas, tetapi datang ke ruang dalam Zhu Tiantu. Di sana, pedang emas, bersinar dengan cahaya panas, bersinar di sekeliling. Nafasnya yang tajam sangat kuat. Mu Yun pergi ke pedang dan bernafas. Tuan, pedang emas ini diserahkan oleh Mie Tianyan kepada Guyi sebelum dia meninggal dan membiarkan Guyi menyerahkannya kepadanya. Sekarang, Mu Yun benar-benar menyelidiki. Tuan, Di Yuan sudah mati. Tidak ada kecelakaan di surga ke-9. Ibuku harus bertanggung jawab. Kier dan Sen, Wen Hao seharusnya baik-baik saja. Mungkin hari itu, jika aku berusaha lebih keras, kamu tidak akan mati. Di antara bisikan Mu Yun, telapak tangannya dengan lembut menyentuh pedang emas kecil itu. Tuan, apa yang tersisa untukku?
Pedang kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan saat ini dan menembus ke dalam pikiran Mu Yun. Dalam sekejap, sesosok muncul di benak Mu Yun. Sosok itu, dengan nafas yang kuat, melepaskan roh pedang yang luar biasa. Suara gemuruh terdengar. Pedang Ki hampir menghancurkan pikiran Mu Yun, dan meledak ke udara. Pada saat ini, Mu Yun itu ditinggalkan oleh Mie Tianyan. Itu tidak mungkin menyakitinya. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Sesosok muncul di benak Mu Yun. Berpakaian putih, bersih dan abadi. Tuan, Mu Yun memandang sosok itu seperti alam mimpi. Xiao Yun. Tubuh Mie Tianyan menunjukkan wajah tersenyum dan menatap Mu Yun. Tuan, untuk sesaat, tubuh Mu Yun bergetar dan suasana hatinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Bocah bodoh, mengapa ekspresi ini ketika kamu melihat tuannya? Mie Tianyan tersenyum dan berkata, jangan lakukan ini, Tuan, hiduplah dengan baik. Kematian juga melegakan. Kematian seperti itu terkadang lebih nyaman daripada hidup. Mu Yun menyeringai, menatap Mie Tianyan dan berkata, hanya saja aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu tuannya, dan aku belum punya waktu untuk mengobrol dengan baik. Tidak ada salahnya. Mie Tianyan tersenyum. Saya pernah ke Paviliun Tianji sebagai guru. Saya tidak bisa menghindari bencana ini. Paviliun Tianji. Sekelompok hantu tua yang menghitung dan pergi akan mengetuk gerbang gunung mereka suatu hari nanti. Mie Tianyan tidak peduli. Xiao Yun, sang master telah mengejar kesempurnaan kendo sepanjang hidupnya. Meskipun tuannya tidak mendapatkan gelar dewa dan kaisar, dia bertanya pada dirinya sendiri tentang ilmu pedang, yang dapat dianggap sebagai 3 teratas di Changlan. Sangat jarang melihat 9 pedang tempa. Sekarang kamu telah mencapai titik di mana tubuh pedang ditempa. Selanjutnya, selangkah demi selangkah, kamu akhirnya bisa memadatkan tubuh pedang asli dan menjadi pendekar pedang yang tak terkalahkan. Mu Yun mengangguk. Pada awalnya, sejak Mu Qingyu meminta Mie Tianyan untuk mengajarinya, itu juga menunjukkan bahwa Mu Qingyu mengenali kekuatan Mie Tianyan. Aku membawa kematian bersamaku, tapi jalan kendoku masih ada. Meninggalkan pedang emas ini adalah pemahamanku tentang kendo dalam hidup ini. Tidak akan ada peningkatan nyata dalam kekuatanmu, tapi lihat kendoku, aku berharap membuat kendomu selangkah lebih baik. Tapi ingat, jangan ikuti jalanku. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jika kamu mengambil jalanku, kamu mungkin membiarkan jalanmu sendiri dibimbing. Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Mie Tianyan tersenyum dan berkata, jaga baik-baik Sueki. Tuan, kamu bisa mengajari kalian bertiga tanpa penyesalan dalam hidup ini. Kata-kata itu jatuh, dan sosok berbaju putih itu runtuh. Pedang emas, terintegrasi ke dalam pikiran Mu Yun. Saat berikutnya, mata Mu Yun menjadi tenang. Dalam pikiranku, sebuah dunia muncul. Di antara langit dan bumi yang luas, sesosok berpakaian putih, memegang pedang panjang, memenangkan langit. Satu gerakan dalam satu bentuk, dengan momentum yang tak tertandingi. Orang merasa bahwa kekuatan antara langit dan bumi dipandu oleh pedang di tangan manusia. Jalan pedang itu panjang, dan jalannya tidak ada ujungnya. Sebagai seorang pendekar pedang, yang harus kamu pikirkan dan lakukan adalah pergi sampai akhir. Tidak ada jalan di depan. Kalau begitu buka jalan. Seni bela diri tidak ada habisnya, dan kendo tidak ada habisnya. Angka itu jatuh satu per satu. Hati Mu Yun memiliki pemahaman. Mie Tianyan dapat mengamati dan meniru jalan yang telah dia ambil dalam hidupnya, tetapi dia tidak dapat memulainya lagi. Dia punya caranya sendiri. Perlahan, berlatihlah di dalam ruangan. Pedang sengit Qi muncul di sekitar tubuh Mu Yun. Pedang Qi berubah menjadi ribuan gumpalan dan menyebar ke seluruh tubuh Mu Yun, membungkus tubuh Mu Yun. Perlahan-lahan, pedang Qi memadat menjadi pedang, berubah menjadi tanda Tao, dan muncul di permukaan tubuh Mu Yun. Saat pedang ditempa, sebuah pola muncul. Saat pedang ditempa, 2 pola muncul. Saat ini, di permukaan tubuh Mu Yun, pola pedang kedua muncul saat ini. Penempaan tubuh pedang kedua. Pada saat ini, Mu Yun bernafas dan membuka matanya. Pemahaman ini cukup bermanfaat. Pada saat ini, Mu Yun berdiri. Seluruh tubuh dipenuhi dengan nafas yang tajam. Aduh, apakah tubuh pedangnya sudah diperbaiki? Xie Qing muncul di jendela. Kemarilah, nak, bisakah kamu melewati gerbang? Apa yang kamu tahu? Apakah saya orang biasa? Xie Qing membuka mulutnya. Cobalah. Mencoba apa? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Cobalah di menara pencerahan.
Xie Qing berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar bahwa menara pencerahan tidak menerima murid Akademi Yuding untuk bertukar barang untuk masuk karena itu adalah tempat yang berbahaya. Saat kamu memasuki menara pencerahan, kamu akan dipindahkan ke bagian langit dan bumi, tempat kamu akan melawan dewa dan binatang buas. Binatang suci itu benar-benar ada. Tampaknya mereka adalah penguasa yang kuat dari pengadilan Tripod Giok, yang telah menghubungkan dunia yang rusak dengan cara yang hebat. Ngomong-ngomong, ini mirip dengan pertarungan. Itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Mendengar ini, Mu Yun sangat penasaran. Jadi, kami membunuh binatang dewa untuk meredam kekuatan kami. Manajemen puncak Akademi Yuding akan mengambil tubuh binatang dewa itu, membuat peralatan batas, menyempurnakan pil batas, dan seterusnya. Ya, Xie Qing melirik dan berkata, apakah itu hitam? Ini benar-benar agak gelap. Xie Qing berkata sambil tersenyum, namun, ada hadiahnya. Beritahu saya, bunuh binatang buas di masa-masa awal Raja Dunia dan beri hadiah 10 koin giok. Koin giok dapat digunakan di tebing jalan duduk di halaman Yuding, atau dapat ditukar dengan Zongmen untuk formula latihan dan alat. Xie Qing tidak peduli, bagaimanapun, Anda dapat memahami bahwa menara pencerahan adalah tempat pengujian dan pembunuhan bagi Anda untuk mendapatkan koin giok, dan duduk di tebing jalan mirip dengan tempat pencerahan yang tenang. Ruang khotbah adalah tempat untuk pembelajaran populer. Dan apakah Anda duduk di tebing jalan atau menara pencerahan? Tidak hanya murid rumah sakit kemanusiaan yang bisa masuk, tetapi juga orang suci dari rumah sakit terowongan dan rumah sakit jalan surgawi, dan bahkan orang suci dari rumah sakit putra orang suci. Konon tempat kamu duduk di tebing jalan sangat bagus untuk praktisi seni bela diri untuk bermeditasi. Menara pencerahan adalah untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Dikatakan bahwa setidaknya ada 100 murid yang mati di menara pencerahan setiap tahun. Mendengar ini, Mu Yun perlahan mengerti. Saya sekarang mengendalikan 2 rahasia dunia. Yipin Ji Jue, Pedang Xing Huang Jue. Yipin Jue Lei Yuan Shen Tianzang. Ada satu lagi, yaitu formula 10.000 yuan kembali ke surga Dewa Kuno Yuan Hao. Mu Yun memandang Xie Qing dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu yakin tidak akan mati? Aku mati. Aku tidak akan mati jika kamu mati. Kalau begitu pergi dan lihatlah. Bagus. Bersama-sama, mereka siap untuk memulai. Tepat di luar loteng, saya bertemu Meng Zui. Meng Zui menyapa mereka dengan hangat saat melihat mereka. Menara Wudao, aku juga, ikut. Mari membentuk tim bersama. Meng Zui berkata sambil tersenyum, saya telah belajar sesuatu baru-baru ini. Saya juga ingin membuat terobosan dalam perang. Bagus. 3 orang berangkat bersama. Halaman Yuding menempati pegunungan dengan area internal yang luas. Menara pencerahan bisa dilihat dari kejauhan. Menara setinggi 1 kilometer, terbagi menjadi 9 lantai, berdiri di sebuah lembah di Yuding Yuan. Banyak tokoh datang dan pergi. Mu Yun dan Xie Qing melihat ke menara. Meng Zui tidak bisa tidak berkata, itu. Dikatakan bahwa menara pencerahan tidak didirikan oleh Presiden Akademi Yuding kami, tetapi Akademi Yuding membayar mahal dan mengundang Master Top Huangge untuk membangun menara. Selain itu, menara pencerahan dibagi menjadi 9 lantai. Lantai pertama adalah ranah Jiwang, dan lantai kedua adalah ranah Jihuang, yang cocok untuk dimasuki. Dari lantai 3 ke lantai 5, itu adalah dunia suci dunia. Lantai 6, lantai 7 dan lantai 8 adalah bidang penghormatan batas, Tuhan batas dan Tuhan batas. Bagaimana dengan lantai 9? Xie Qing berseru. Lantai 9. Meng Zui berkata dengan kerinduan di wajahnya, menurut informasi yang saya dapatkan, lantai 9 adalah tingkat penguasa dunia, dan terhubung dengan tempat yang disebut 7 hari yang sengit. Dikatakan bahwa tidak hanya murid Akademi Yuding kita, tetapi juga murid dari pasukan kelas 1 Kongres Nasional ke-8. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertemuan kebanggaan surga. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Tapi jika kamu ingin masuk ke sana, setidaknya itu adalah wilayah Tuhan. Penguasa dunia ada di halaman tripod batu giok kita. Kebanyakan dari mereka adalah penatua. Muridnya terlalu sedikit. Selain itu, tidak mudah bagi tetua tingkat penguasa untuk memasuki lantai 8. Jika kamu ingin memasuki menara pencerahan di lantai 9, kamu harus melewati lantai 8 terlebih dahulu, tetapi lebih sulit. Mu Yun, dengarkan dan tuliskan satu persatu. Menara pencerahan ini sangat bagus. Masih ada pintu-pintu ini. Gumam Xie Qing. Lain kali kamu tahu, beritahu aku lagi.
Mu Yun menatap Xie Qing. Orang ini, buka mulutmu dan datang. Menara pencerahan tidak dibangun oleh pengadilan Tripod Giok, tetapi pengadilan Tripod Giok menyewa seorang Master Top. Sebelum memasuki tempat ini, kamu hanya perlu menyerahkan token muridmu. Meng Zui berkata sambil tersenyum, selain itu, langit dan bumi yang terhubung dengan menara pencerahan terbagi menjadi banyak area. Saat kita masuk untuk pertama kali, kita harus mengenal lingkungan. Bagus. Saat ini, memasuki lembah tempat menara pencerahan berada, ketiga orang itu langsung tenggelam oleh kerumunan. Orang, banyak. Lebih dari 1.000 orang. Ada banyak kerajaan raja dan kaisar. Ada juga banyak murid dalam warna hitam dan putih. Bahkan, saya melihat beberapa putra suci di halaman putra suci. Putra dewa, yang sebagian besar berada di tingkat penghormatan dunia dan dewa dunia, juga datang ke sini untuk menguji. Anda bisa melihat daya tarik menara pencerahan ini. Seluruh menara dibagi menjadi 9 lantai. Lantai pertama adalah yang terluas, dengan jalan satu persatu. Sebuah gerbang terbuka di menara, dan banyak murid kerajaan dunia masuk satu demi satu. Di lantai 2 dibangun tangga miring dari tanah untuk langsung masuk. Lantai ketiga dan keempat semuanya seperti ini. Tidak sampai lantai 9. Lantai 9 sepertinya jarang dibuka. Pada saat ini, 3 orang Mu Yun datang ke lantai pertama, di depan sebuah pintu. Setelah mengantri sebentar, ketiganya memasuki menara secara bersamaan. Menara ini sangat luas. Ketiganya berdiri di lantai 1. Setelah beberapa saat, ruang di sekitarnya berubah. Ini dunia lain untuk muncul lagi. Kirim arai. Mu Yun terkejut. Di Changlan, dibutuhkan banyak usaha untuk membangun susunan transmisi. Misalnya, pasukan kelas 2 tidak mampu membangun sama sekali. Hanya pasukan kelas 2 dan kelas 1. Faktanya, ada titik kuat dan lemah yang secara ketat dibagi menjadi beberapa titik kelas 2. Inilah yang dipelajari Mu Yun baru-baru ini. Misalnya, di surga ke-7, wilayah Donghua, salah satu dari 7 wilayah timur. Sekte Yuding Yuan, Mojia, Jinglei dan Sekte Gui Yuan adalah 4 sekolah kelas 2. Selain itu, ada lusinan antara kelas 2 dan kelas 2. Ada banyak raja dan raja kerajaan dalam kekuatan itu, tetapi hanya ada sedikit orang suci kerajaan. Changlan sangat besar dan memiliki banyak kekuatan. Mu Yun dan Xie Qing berada di halaman Yuding, meskipun mereka adalah murid tingkat terendah dari halaman kemanusiaan. Namun jika benar-benar diletakkan di langit ke-7, kerajaan raja dunia pasti bisa menempati kota berpenduduk puluhan juta dan menjadi pemilik tanah. Lagi pula, pendekar di dunia sudah ahli di dunia Changlan. 3 sosok muncul di bumi yang gelap. Angka muncul saat ini. Hanya saja setelah beberapa saat, semua orang terpencar. Meng Zui melihat sekeliling dan berkata, ketika kami datang, kami terutama berburu binatang buas itu, mendapatkan koin giok, dan meningkatkan kekuatan tempur kami. Tapi tempat ini juga merupakan tempat para murid Akademi Yuding membalas dendam. Itu menentukan hidup dan mati. Untungnya, kami adalah murid baru. Kami tidak menyinggung siapapun dan tidak akan diingat. Tapi hati-hati, koin giok. Semua orang menginginkannya. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing juga mengangguk. Mereka benar-benar tidak menyinggung siapapun. Adapun Guyi, saya kira mereka semua mengira mereka sudah mati dan tidak bisa melewatkannya. Tapi apa yang dikatakan Meng Zui benar. Koin giok dibutuhkan oleh semua murid Akademi Yuding. Koin giok sangat diperlukan untuk mengambil jalan dan tebing untuk berlatih, dan untuk bertukar formula batas dan alat batas. Saya khawatir banyak orang yang ingin merampok. Pada saat ini, saat ketiganya memasuki menara pencerahan, mereka ditransmisikan ke ruang waktu pelatihan. Di depan menara pencerahan, beberapa sosok berdiri diam. Elder Brother Wen, panggil aku untuk menunggu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Seorang pria muda dengan tahi lalat di tengah alisnya kini berada di jalan napas tamu. Saat ini, pemuda itu bersikap hormat dan tidak berani lengah di hadapan pria di depannya. Di depannya adalah Wen Hongxuan. Wen Hongxuan adalah ranah Ratu Dunia. Di Rumah Sakit Kemanusiaan Rumah Sakit Yuding, Wen Hongxuan memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, sangat mungkin untuk dipromosikan ke alam suci kapan saja dan menjadi murid Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan. Su Ge, Li Qingfeng, Lu Yun. Di depan ketiganya, Wen Hongxuan berpakaian biru dan berkata dengan tenang, aku lebih menjagamu. Mendengar ini, Su Ge buru-buru berkata, itulah sifat alami.
Jika bukan karena kakak laki-laki Wen, di mana kita bisa mencapai tahap selanjutnya dari raja sekarang? Itu bagus. Aku mendengar apa yang kakak laki-laki katakan. Aku tidak akan berhenti bahkan jika aku mati. Saat ini, ketiga orang itu berkata dengan tegas di mata mereka. Jangan khawatir, karena aku mengolahmu, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati. Wen Hongxuan tersenyum dan berkata, saat ini, saya memiliki pekerjaan yang bagus untuk Anda lakukan. Kerja bagus. Mungkin saya dapat memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi kaisar dunia kali ini. Suge, Li Qingfeng dan Lu Yun sedang bersemangat saat ini. Di rumah sakit kemanusiaan, 3 murid baru dari alam awal Raja Dunia disebut Muyun, Xie Qing dan Meng Sui. Ketiga orang ini, Muyun akan mati. Xie Qing, aku ingin kamu mengendalikan dan membawa mereka keluar. Adapun Meng Sui, tidak masalah. Jika itu hal yang buruk, bunuh saja. Wen Hongxuan berkata dengan tenang. Tidak salah lagi bahwa ketiganya adalah Raja Awal Dunia. Mendengar ini, Su Ge, Li Qingfeng dan Lu Yun tertegun.